Ini masih ingat Miss. Nggak inget, kenapa? Siapa? Ini Miss, ini yang waktu itu apa sih? Suaminya si Nopi. Terus? Ya gini Miss, saya kan apa sih? Maaf aja langsung aja ya Miss ya. Terus? Apa sih, istri saya kan ya udah bener-bener nggak ada kabar lagi. Nah terus saya kan mau minta berkas, istri saya kan nggak punya bersangkutan dengan PT, dengan sponsor ya Miss. Nggak boleh, saya mau ngambil berkas istri saya tuh banyak sandiwaranya, sponsornya, kayak gitu. Terus? Ini lagi live apa gimana ini? Saya lagi live. Oh, iya Miss, jadi saya tuh ya cuman kemarin ngobrol sama sponsornya, tolonglah saya pengen minta berkas istri saya. Berkas apa yang ingin kamu ambil? Berkas apa yang ingin kamu ambil? Iya, semacam buku nikah, terus ijazah istri saya, buku nikah saya, kakak, KTP seperti itu. Oke, hubunganmu sama istrimu baik-baik saja atau tidak baik? Enggak baik. Iya, jelas dong, istrimu mungkin bilang sama PT-nya jangan diambil, kan tidak boleh juga kamu ambil. Ya tapi kan saya juga Miss, saya mau pengen ngurusin Miss. Ngurusin apa? Ya karena istri saya udah keterlaluan, ternyata selama ini udah selingkuhin saya, jadi lebih baik saya mau ngurusin, makanya saya mau minta berkas tuh. Mau ngurusin apa? Ya itu penceraian. Kayak gitu, karena dia udah seperti itu, udah bilangin, makanya pantas aja kemarin apa sih saya ngomong baik-baik, ini anak pengen ngobrol apa nggak diladenin, malah dia suka ngangkut-ngangkut dengan selingkuhannya apa. Tapi kan kemarin kamu sempat teleponan kan sama istrimu setelah viral? Ternyata saya di belakangnya kayak gini kan, anak bener. Atau dia kemarin kirim apa, saya uangnya aja masih ada Miss, kayak gitu. Nah saya gimana-gimanain karena saya udah tahu ntar saya pakai buat beli susu anak apa, ntar ngomongnya nggak bilang-bilang apa-apa. Dan makanya saya uang diemin, makanya saya mau ambil tuh mau diurusin Miss, karena saya nggak mau dikandungan kayak gini. Oke. Nah, saya minta maaf ya, sebentar, karena saya lagi ngurusin jenazah nih, punyamu kan nggak urgent banget. Lagian kan kamu nggak mau bukan mau cepat nikah hari ini kan, surat nggak ada di kamu nggak apa-apa kan, bener nggak? Iya Miss. Iya. Boleh nggak saya ngurusin jenazah dulu karena kebetulan ada jenazah nih. Iya Miss. Makanya kamu tadi tak reject karena saya lagi teleponan sama jenazah. Lah kalau kamu nelpon terus, makanya kalau di reject itu artinya adalah Miss Yuni lagi ngangkat telepon yang lebih urgent, paham ya? Nggak apa-apa. Miss Yuni cuma pingin bilang, kalau sekali telepon di reject, ya artinya adalah saya tidak siap menerima teleponmu. Mungkin saya lagi berbicara dengan orang lain yang lebih penting karena kebetulan ada jenazah, ngerti nggak? Oke. Nggak apa-apa. Soalnya kamu nggak tahu, makanya Miss Yuni kasih tahu nih kalau punyamu urgent banget dan hari ini harus diselesaikan, nggak apa-apa, saya angkat dulu. Tetapi kalau masalah percintaan, rumah tangga yang bisa berbicara nanti aja dulu ya. Saya tak ngurusin jenazah dulu ya. Ya nggak apa-apa. Terima kasih. Ya karena teman-teman saya lagi ngurusin jenazah dan saya lagi udah menghubungi pusat. Sebentar. Oke. Halo, Dian? Nanti dari pemerintah pusat akan cari kamu ya nak ya. Iya Miss. Ini aku juga lagi menghubungi Malang, sebentar ya. Iya. Sebentar. Pak Guntur, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sebentar ya. Maaf, saya Yuni dari Hong Kong. Dapat informasi dari Malang, ada yang meninggal dunia kemarin. Saya sudah info ke Pak Dirjen.
Ini datanya. Ini matanya sama yang keliru. Ini datanya. Dian, jadi nomormu tak serahkan ke banyak orang ya, Nak ya? Iya. Sebentar ya. Semuanya itu pemerintah. Intinya adalah kalau ada orang yang minta uang baru hubungi saya. Tapi kalau cuma data-data aja kasihkan ya, Nak ya? Iya, siap. Sebentar. Akan segera ditelepon oleh perusahaannya. Waduh, ini sebentar tak cek apakah dia punya BPJS nggak ya? Sebentar ya. Nek nggak punya BPJS, malah sih ya. Sebentar. BPJS. Sekarang saya kirimkan ya. KTP-nya Hongkong nggak punya ya, Nak ya, kamu ya? Iya. Hah? Iya? KTP-nya yang punya, nggak punya dia. Yang punya mungkin agentnya, Miss. BPJS masih Ibu Sinta. Sebentar ya. Langsung tak cari tahu apakah dia punya BPJS apa enggak ya. Kalau nggak punya gimana, Miss? Nggak ada masalah sih, cuman kalau ada BPJS itu ada uang santunan sebesar 85 juta. Kenapa sih Miss Yuni tuh minta kalian semua untuk beli BPJS? BPJS cuma 300.000 2 tahun. Siapa sih yang pingin mati? Nggak ada orang yang pingin mati, tapi setidak-tidaknya anaknya kalau masih sekolah itu disekolahkan oleh pemerintah. Jadi BPJS itu cuma 2 tahun bayar sekali, cuma 370 atau berapa, cuma sekali naik. Bayarnya ke Hongkong apa di Indonesia, Miss? Di Hongkong Mbak sana, Mbak. BPJS ketenaga kerjaan, langsung beli aja. Bener? Saya sudah punya yang hijau itu kan, Miss. Kapan Saman belinya? Waktu berangkat ke sini. Saman berapa tahun di Hongkong? Saman berapa tahun? Sekarang sudah mau jalan 6 tahun. Yo wes ente, Mbak. Itu 2 tahun sekali daftar loh. Ya ampun, Miss. Terus aku minggu balik terus kok, Miss. Bulan 8 pulang terus aku, Miss. Emangnya apa sih semayanan? Wah, Miss, tapi berlaku aku dikasih akta anak-anak. BPJS Mbak M, untuk BPJS Mbak M ternyata tak lihat di pasporku kok PT untuk yang kartu hijau seperti yang Miss kasih tahu itu. Oh enggak, itu 2 tahun sekali ente, Mbak. Sebentar ya, mohon izin, apakah ibunya ini ada BPJS karena meninggal dunia kemarin. Soalnya kan dapat santunan gitu loh. Siapa sih yang pingin mati? Tapi kalau dapat santunan kan setidak-tidaknya ibu itu gak ngerepotno ge selamatan gitu loh. Oke. Terus ini mau tanya nggih, Miss? Siap. Mbak Miasin itu kan di sini banyak kayak mas-masan perhiasan apa-apa itu kan banyak nih. Terus itu nanti pengen kecil dek majikan terus membawakan ke Indonesia niku sinten ginten nggih. Biasanya agent atau agent nanti dititipkan sepengetahuan dari KJRI. Karena dulu punyanya Oki itu hampir tak bawa, tapi waktunya aku mepet jadi nggak bisa bawa. Dan saya juga infokan ke Bea Cukai. Kok dipikirinnya punya aku. Jadi waktu itu aku sempat ngasih tahu Bea Cukai, Pak ini bawa barang orangnya sudah meninggal. Jadi saya nggak kena. Jadi perhiasannya banyak atau enggak itu biasanya agent nanti dititipkan sama anak yang terbang atau seperti apa. Atau karena nggak mungkin dititipkan ke KJRI. Nah kalau Oki itu karena dia bukan pekerja migran, nggak ada agent yang tanggung jawab, otomatis dititipkan ke KJRI seperti itu. Oh, ini misalkan agent ibu mas-masane akeh agent kalau sing dipercaya ngene pokok ditimbang dhisik titipno aku gak apa-apa ya, namun kan yo seru. Awake kan seru ngono lho, misalkan terjadi. Tapi kok aku kena ya wedi tapi aku kan bulan 8 mulai terus. Dipakai semua, Mbak. Perhiasannya dipakai. Oh, dipakai tuh beneran ya dipakai dia tambah aman wis gitu. Sebagian ada yang disimpan karena kemarin nominalnya itu hampir 80. Bukan, maksudnya dipakai. Kalau mau pulang itu suruh mbaknya itu dipakai kalung kayak Miss Yuning ini dipakai. Dipakai. Ojo dele tasku malah hilang. Dipakai kan ke saya semua gitu, Mi. Iya. Itu lebih aman. Iya, aku Mi. Hah?
Mengadai tas. Ada orang yang misalkan terjadi aku balik nggo mas-masan ibumu. Iya, dijemput di bandara, Sing penting dengan catatan sebelum masih mau digawa ditimbang dhisik tapi padha padangi aku sing gawa ya padang, sing nrimo ndek omah ya padang. Di video sama kayak Miss Yuni itu. Selalu di video. Soalnya ini tapi enggak sih kalau ya karena jujur saya juga takut. Bukan takut orang meninggal ya, tapi takut gak amanah gitu loh. Petine gak amanah. Iya, betul. Betul salah ada orang meninggal. Ya tapi terserah kamu ya, dibalik semua itu misalkan ada saudara yang terdekat sing kira-kira balik dalam waktu dekat sama gawakno dhek ya gak apa-apa. Aku bukan yo ndek Mbak Eni iki ae lek memang Mbak Eni ate mulih yo ben Mbak Eni kowe jemput ndek bandara ngono ayan. Nah, sekarang mereka akan menghubungi kamu Yan dari pemerintah pusat juga dari pemerintah Hong Kong. Siap-siap saja kita matiin teleponnya Yan. Karena ingat loh HP-mu dinyalain ya. Ada informasi apapun kamu harus ngasih tahu saya. Setidaknya saya cuma follow up dari belakang aja ya Yan ya. Karena Miss Yuni sudah menyambungkan. Iya. Ya, udah ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Nah, saya itu sangat kagum dengan KJRI Hong Kong. Nah, langsung garcep. Itu langsung satset dradrot. Pokoknya untuk sementara ini saya tidak pernah komplain tentang KJRI Hong Kong ya. Karena jos gandos kotos. Nah, ini KJRI Hong Kong itu setiap kali ada laporan beserta bukti. KJRI tidak A, I, U, E, O. Ini buktinya mana? Ini anak-anak. Nggak ada. KJRI Hong Kong langsung drop. Wes nggak peduli apapun. Nah, ini saya di bawah kepemimpinan Pak Yul Edition ini KJRI semakin melesat saja. Pokoknya laporan langsung diterima, langsung ditindaklanjuti. Nggak sampai 5 menit. Ini beberapa banyak laporan yang selama ini saya belum bisa live. Itu langsung Mbak sampai gak nutut, sampai lali kasusnya yang tak laporno di KJRI. Jadi saya sangat appreciate sekali dengan KJRI Hong Kong di bawah kepemimpinan Pak Yul Edison. Saya sebagai orang biasa, masyarakat biasa, terkagum-kagum dengan cara kepemimpinan beliau. Pertama, hanya Pak Yul yang mampu menyatukan penggiat organisasi, agen, dan juga YouTuber. Ini bisa duduk bareng, jadi kita bisa berbagi informasi. Saya tidak mengatakan bahwa kamu benar, saya salah, saya benar, kamu benar, enggak. Tapi Pak Zul ini sebagai pemimpin yang ada di Hong Kong itu merapat. Jadi semua disatukan. Apa sih yang miss? Apa sih yang kurang? Ya tentunya KJRI tidak bisa menjadi sempurna 100% tanpa dukungan dari kalian semua. Artinya kita harus memberikan spot mental, kita harus mengkritisi, mengkritiki, memberikan saran yang terbaik untuk kedepannya. Tetapi sejauh ini KJRI yang menurut saya mantap adalah Pak Yul Edison. Promosi Miss, udah Rek. Udah. Soalnya kenapa? Setiap kasus, apalagi naker ya. Naker apa bos ya? Naker apa iku Bu Tantri yo. Wis kuwi meneh deh, jan ngowedeni lek kerja yo. Langsung tengah malam ada laporan ini, langsung jrot. Bu Tantri ini ada anak seri jrat. Wes. Ngene iki tiada tandingan lek kayak gitu itu wes. Nggak bisa kita mengatakan bahwa KJRI tidak memenuhi syarat, KJRI tidak ini, tidak itu, tidak ini. Tidak. Guys, pokoknya saya ucapkan terima kasih sekali ya kepada pimpinan KJRI yang ada di Hong Kong. Salut dengan kerja keras kalian ingin menyatukan segala informasi, data, dan tentunya kami sebagai orang biasa, rakyat biasa, berdoa buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di KJRI diberikan kesehatan yang lebih. Dan I love you, semoga Indonesia semakin lebih baik lagi dan perlindungannya semakin luar biasa khususnya di Hong Kong. Kalau negara-negara lain jujur saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya sangat salut sekali. Wes, bolak-balik ngomong aja Yuni. Padahal saya saat ini nggak ada di Hong Kong gitu loh.
Kalau disuruh promosi ya enggak juga sih, kan gak ada hubungannya juga, nggak dapat apa-apa juga. Pokoknya the best buat KJRI Hong Kong di bawah kepemimpinan Pak Zul Edison. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jangan lupa nanti kita live lagi ya. Doakan Miss Yuni tetap sehat dan diberikan kekuatan untuk live lagi. Dan I love you. Bye bye.